Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bu Divi selaku pengampu dari mata kuliah praktikum basis data. Di sini saya Hamdan Maulana Muhammad akan mempresentasikan tentang database yang saya buat, yaitu database untuk website donasi. Berikut adalah gambaran tentang ERD dari database tersebut. Di sini terdapat 6 tabel yang terdiri dari user, fundraising, admin, donation, comments, dan kategoris. Telah digambarkan juga bagaimana relasi antar tabel itu terbentuk. Kemudian untuk implementasi dengan kode SQL-nya, berikut adalah skema kode SQL-nya pada saat create table. Dan ini semua sudah saya jalankan, dan di sini terbentuk 6 tabel sesuai dengan ERD tadi. Kemudian di sini saya juga melakukan insert data untuk masing-masing tabelnya. Kemudian masuk ke kriteria dari ujian akhir semester project database, yaitu buildkan query kompleks minimal 3. Di sini saya membuat 5 query kompleks. Yang pertama adalah query untuk menampilkan donasi dengan informasi penggalang dana dan verifikator. Query ini mengambil data dari tabel donasi, kemudian dijoinkan dengan tabel fundraising, kemudian dijoinkan lagi dengan tabel users, kemudian dijoinkan lagi dengan tabel admin. Kemudian yang ditampilkan adalah donation ID, rising ID, donation title, amount, donation date, donator name, username, dan admin name. Ketika query ini dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ada banyak data di sini, 54 data. Untuk query yang kedua adalah untuk menampilkan data menghitung total donasi yang diterima oleh setiap pelanggan. Query ini mengambil dari tabel fundraising, kemudian dilakukan left join pada tabel donation, kemudian dikelompokkan berdasarkan rising ID dan donation title. Ketika query ini dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Menampilkan rising ID, donation title, total donation yang dikelompokkan berdasarkan rising ID-nya dan donation title. Lanjut ke query yang ketiga. Query yang ketiga ini digunakan untuk menampilkan penggalangan dengan donasi terbanyak. Data ini diambil dari tabel fundraising, dilakukan join kepada tabel donation, kemudian dikelompokkan berdasarkan rising ID dan donation title. Kemudian di sini ada kondisi having, kemudian dilakukan sum pada amount. Kemudian di sini ada subquery dengan fungsi max total donation. Total donation ini dimana diambil dari subquery yang lebih kecil. Di sini ada sum amount, kemudian dialiaskan total donation. Diambil dari tabel donation, kemudian di group by rising ID, kemudian total donation tadi diambil di sini. Kemudian maka query ini akan menghasilkan data dengan donasi terbanyak, penggalangan dengan donasi terbanyak. Kita jalankan. Maka hasilnya adalah rising ID 5 dengan total donasi 6.440. Lanjut ke query yang keempat. Digunakan untuk menampilkan pengguna yang tidak melakukan penggalangan dana. Di sini query ini mengambil dari tabel user, data dari tabel user, kemudian dilakukan left join pada tabel fundraising, di mana fundraiser ID itu 0, tidak ada angkanya. Jadi logikanya adalah user ID yang berada di tabel user, namun tidak berada di tabel fundraising. Ketika query ini dijalankan, maka hasilnya adalah ada satu user yang dia tidak melakukan penggalangan dana, bernama Vincent. Kemudian lanjut ke query yang kelima. Digunakan untuk menampilkan nama penggalang, judul donasi, nama donatur berdasarkan nominal donasi terbesar. Data ini diambil dari tabel user, kemudian dilakukan inner join pada tabel fundraising, kemudian di inner joinkan lagi pada tabel donation, kemudian diurutkan descending berdasarkan amount nominalnya. Kemudian jika dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Donasi terbesar adalah 800, dan ini sudah urut dari yang terbesar ke yang terkecil. Lanjut ke kriteria yang kedua, yaitu membuat view. Di sini saya membuat 3 view. View yang pertama adalah view untuk menampilkan detail fundraising, detail penggalangannya, kemudian informasi kategori fundraising, dan progres donasi. View ini mengambil dari data dari tabel fundraising, kemudian dilakukan left join pada tabel kategoris, kemudian dilakukan left join lagi pada tabel donation, kemudian di group by dikelompokkan berdasarkan rising ID, donation title, date start, kemudian target, dan kategori name. Ketika ini kita jalankan, ini yang kita jalankan, karena ini view-nya sudah dibuat, maka akan ditampilkan data seperti ini.
menampilkan detailnya, racing ID-nya, titelnya, startnya, targetnya, kategorinya, dan total yang terkumpul, progresnya. Kemudian lanjut ke view yang kedua. View yang kedua ini digunakan untuk menampilkan detail fundraiser, informasi kategori, dan verifikator yang terkait dengan setiap fundraising. View ini mengambil data dari tabel user yang dijoinkan dengan tabel kategoris, kemudian dijoinkan lagi dengan tabel admin, dan nanti kolom yang ditampilkan adalah user ID yang dialiaskan menjadi fundraiser ID, username yang dialiaskan menjadi fundraiser name, dan kategori ID, kategori name, admin ID, dan admin name. Kemudian coba kita jalankan, coba kita lihat di sini hasil dari view, dan ini adalah hasilnya. Lanjut ke view yang ketiga. View yang ketiga ini digunakan untuk menampilkan informasi penggalangan dengan jumlah donasi dan jumlah komentar. View ini mengambil data dari tabel fundraising, dialiskan dengan F di sini, kemudian dilakukan left join terhadap tabel donation, kemudian di left join lagi pada tabel comments, kemudian di group by, dikelompokkan berdasarkan raising ID dan donation title. Ketika kita lihat view ini, maka hasilnya seperti ini. Ada raising ID, donation title, total donation, ini, dan total comment. Kemudian memasuki kriteria yang selanjutnya, yaitu untuk pembuatan fungsi. Di sini saya membuat dua buah fungsi. Dimana fungsi yang pertama ini saya namakan dengan most frequent payment method. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan nilai metode pembayaran yang sering digunakan pada donasi. Fungsi most frequent payment method di sini alurnya adalah yang pertama, fungsi ini mendeklarasikan variabel vPayment method untuk menyimpan hasil. Kemudian fungsi menjalankan subquery yang dimana menghitung jumlah setiap metode pembayaran payment method yang muncul di tabel donation. Kemudian mengelompokkannya dan mengurutkannya berdasarkan jumlah kemunculannya dalam urutan menurun. Subquery ini membatasi hasilnya hanya pada baris pertama. Itu ditandai dengan where row 6 1, yaitu metode pembayaran dengan jumlah kemunculan tertinggi karena dibatasi tadi. Jika tidak ada data yang ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan no donation found, dan jika terjadi kesalahan lain, fungsi akan mengembalikan error di sini. Fungsi ini dipanggil dengan pernyataan select dengan memanggil nama fungsinya ini. Pada ini dipanggil nama fungsinya, kemudian dialiaskan, dan ketika fungsi ini coba dipanggil, maka hasilnya adalah metode pembayaran yang paling sering. Di sini ditampilkan adalah credit card. Kemudian fungsi yang kedua ini bernama calculate donation percentage. Fungsi calculate donation percentage ini digunakan untuk menghitung presentasi total donasi yang diterima terhadap target donasi untuk penggalangan tertentu yang ditentukan oleh campaign ID di sini ya. Pertama, fungsi akan menginisialisasi 3 variabel, yaitu total donation, target amount, dan donation percentage. Fungsi kemudian mengambil total jumlah donasi dari sum amount di sini, sum amount dari tabel donation untuk penggalangan yang sesuai dengan raising ID dan menyimpannya dalam total donation. Selanjutnya, fungsi mengambil target donasi dari tabel fundraising untuk penggalangan yang sama dan menyimpannya dalam variabel target amount. Kemudian jika target amount dia itu lebih besar dari 0, fungsi menghitung persentase donasi dengan rumus, yaitu ini rumusnya total donation dibagi target amount dikalikan 100. Jika tidak, persentasenya diatur ke 0. Kemudian fungsi ini mengembalikan nilai persentase ini. Kemudian jika tidak ada data yang ditemukan, fungsi mengembalikan 0, dan jika terjadi kesalahan lain, fungsi mengembalikan 0. Fungsi ini dipanggil dengan memanggil nama fungsinya. Kemudian di sini adalah raising ID-nya. Kemudian ini dialiaskan. Ketika fungsi ini kita panggil, maka hasil yang ditampilkan adalah seperti ini. Untuk raising ID 2, persentase progres donasinya adalah 66,7%. Lanjut ke kriteria yang selanjutnya, yaitu pembuatan prosedur. Di sini saya membuat 2 buah prosedur.
Yang pertama adalah add donation. Prosedur add donation digunakan untuk menambahkan data pada tabel donasi. Prosedur ini menerima beberapa parameter input yang mencakup ID donasi, ID penggalangan dana, jumlah donasi, tanggal donasi, nama donatur, kontak, metode pembayaran, dan pesan. Dalam prosedur ini, pernyataan insert into digunakan untuk menambahkan data baru ke tabel donation. Jika operasi berhasil, pesan sukses akan ditampilkan melalui DBMS output, dan perubahan yang akan disimpan dengan commit. Jika terjadi kesalahan, transaksi akan dibatalkan dengan rollback, dan pesan error akan ditampilkan. Contoh penggunaan add donation dapat dilihat di sini. Ketika prosedur ini saya coba gunakan. Nah, nih akan muncul pesan pada DBMS outputnya. Di sini ada donation add successfully. Kemudian masuk ke prosedur yang kedua. Di sini saya membuat prosedur untuk menambahkan data user. Prosedur ini menerima beberapa parameter input yang mencakup ID pengguna, nama pengguna, kontak, NIK, dan alamat. Dalam prosedur ini, pernyataan insert into digunakan untuk menambahkan data baru ke tabel users. Jika operasi berhasil, pesan sukses akan ditampilkan melalui DBMS output, dan perubahan akan disimpan dengan commit. Jika terjadi kesalahan, transaksi akan dibatalkan dengan rollback, dan pesan error akan ditampilkan. Berikut adalah contoh dari penggunaan prosedur add user. Nah, sini user add successfully, dan di sini di atasnya ada pesan selamat datang Veldora ya. Itu adalah hasil dari trigger yang saya buat, yang saya nanti akan jelaskan setelah ini. Kemudian lanjut ke kriteria yang selanjutnya adalah pembuatan trigger. Di sini saya membuat 3 buah trigger. Untuk trigger yang pertama digunakan untuk memunculkan pesan jika ada donasi baru yang masuk. Trigger yang pertama ini saya namakan TRG New Donation. Alurnya adalah ketika donasi baru ditambahkan, trigger mengambil dari judul donasi yang sesuai dari tabel fundraising berdasarkan racing ID dari donasi yang dimasukkan, donasi baru yang dimasukkan. Kemudian trigger akan mengeluarkan pesan ke DBMS output yang menunjukkan bahwa donasi baru telah masuk dengan menampilkan judul donasi dan nama donatur. Kemudian untuk contoh penggunaan trigger ini, contoh penggunaan dari implementasi dari trigger ini akan saya gunakan prosedur yang telah dibuat tadi ya, untuk menambahkan donasi baru. Nah, maka ada pesan di sini, donasi baru telah masuk. Untuk judul donasinya adalah Save the Forest oleh Julia. Julia adalah nama donaturnya. Kemudian lanjut ke trigger yang kedua, trigger TRG New Fundraising. Ini dirancang untuk ketika digunakan untuk memunculkan pesan jika ada user yang membuat penggalangan baru. Alur dari trigger ini adalah trigger mengambil nama penggalang dari tabel user berdasarkan fundraiser ID dan penggalangan baru yang dimasukkan. Setelah itu, trigger akan menampilkan pesan pada DBMS output, yaitu seperti ini, dengan mengambil judul donasinya. Kemudian dibuat oleh, di sini ada variabel v fundraiser name, digunakan untuk menyimpan dari nama penggalangnya. Kemudian ini saya coba masukkan, saya coba buat penggalangan baru dengan melakukan insert pada tabel fundraising. Nah, dan ini berhasil. Pesan ada penggalangan baru dengan judul ini, dan dibuat oleh, di sini adalah nama fundraisernya, yaitu Bob. Lanjut ke trigger yang terakhir, trigger ketiga. Trigger ini digunakan untuk memunculkan pesan jika ada user baru. Di sini trigger akan mengoutputkan pesan pada DBMS output, yaitu selamat bergabung. New.username itu adalah dia mengambil nama dari tabel username yang baru saja masuk. Di sini ada new. Kemudian untuk implementasinya saya coba gunakan
prosedur add user tadi yang sudah saya buat dan kita run. Di sini berhasil ditambahkan user barunya dengan ditandai dengan DBMS output user add successfully, dan di sini ada pesan selamat datang Sorizo, yaitu nama dari user baru tersebut. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Atas kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.